pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi. Sahabat Pak Pi yang baik hati, di pembelajaran kali ini Pak Pi akan menyampaikan materi tentang rotasi bumi. Apakah rotasi bumi itu? Kita ikuti terus sampai video Pak Pi berakhir. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kita yang membutuhkan, karena video Pak Pi logis dan mencerdaskan. Sahabat Pak Pi, sebelum sampai ke materi rotasi bumi, Pak Pi menggunakan alat yang namanya globe. Alat peraga ini bernama globe. Apakah globe? Globe adalah bumi tiruan. Sahabat Pak Pi, apa tuh yang namanya rotasi itu? Ternyata anak-anak, rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Itu yang dinamakan rotasi bumi. Bagaimana rotasi bumi? Nah, rotasi bumi gerakannya itu dari barat ke timur. Dari barat ke timur. Nah, ini dari barat ke timur. Ya. Arah gerakannya adalah dari barat ke timur. Jadi kalau dilihat dari utara bumi, dari ini kutub utara dan ini kutub selatan. Kalau dilihat dari kutub utara bumi, maka gerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini. Nah, sahabat Pak Pi, dari rotasi ini banyak pengaruhnya. Nah, tetapi sebelum itu Pak Pi sampaikan, kita lihat dulu globe ini. Globe ini adalah bumi tiruan. Nah, ternyata bumi tiruan itu mengalami kemiringan posisi. Ternyata kemiringan posisinya adalah 23,5 derajat. Itu kemiringan dari posisi bumi. Nah, paham ya anak-anak? Nah, bagaimana rotasi bumi itu terjadi? Ternyata anak-anak, rotasi bumi itu terjadi karena bumi berputar pada porosnya. Nah, dengan adanya gerakan bumi pada porosnya itu yang disebut rotasi, itu banyak pengaruhnya. Sebelum membahas ke materi itu, ada pertanyaan. Berapa lama rotasi bumi itu anak-anak? Ternyata anak-anak, rotasi bumi ini lamanya adalah 24 jam. Lamanya adalah 24 jam. Jika berkaitan dengan matahari. Nah, anak-anak, dari rotasi ini banyak pengaruhnya. Yang pertama adalah dengan adanya rotasi bumi, maka yang jelas di bumi ada kehidupan. Karena apa? Rotasinya bumi itu mampu memberikan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Nah anak-anak, kok bisa Pak Pi? Iya anak-anak, andai kata bumi itu tidak berotasi, maka bumi tidak mungkin ada kehidupan. Bagaimana Pak Pi kok bisa? Iya anak-anak, andai kata ini bumi, kemudian ini matahari, ini baterai. Nah, ini matahari. Maka kalau tidak berotasi, maka daerah yang kena sinar matahari terus ini akan terbakar. Kemudian yang tidak terkena matahari itu akan kedinginan. Maka dengan demikian wilayah satu akan terbakar, wilayah lain akan kedinginan, maka tidak akan terjadi kehidupan. Jadi pengaruh gravitasi itu adalah satu, dengan adanya gravitasi maka akan ada kehidupan. Yang kedua anak-anak, dengan adanya rotasi bumi itu akan terjadi siang dan malam. Nah, bagaimana Pak Pi? Ini kan bumi, kutub utara, kutub selatan. Ini adalah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat ini atau disebut dengan garis ekuator. Ekuator. Ini ada garis ini toh, ekuator. Ini garis lintang 0 derajat. Ini
merupakan garis semu yang menggambarkan seolah-olah matahari itu berjalan di atas garis khatulistiwa ini. Nah, ini adalah garis khayalan yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Nah, ini di atasnya ini tepat di garis khatulistiwa adalah tempat matahari seolah-olah berjalan. Maka dengan rotasi ini bumi berputar, maka daerah yang terkenal sinar matahari ini, yang kena sentre Pak Pi ini seolah-olah matahari, maka yang kena sinar matahari ini, yang dapat melihat sinar matahari ini, maka ini terjadi siang. Kemudian yang tidak terkena sinar matahari di sini misalkan itu malam. Ya anak-anak. Jadi rotasi itu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Daerah yang terkena sinar matahari menandakan siang, yang tidak kena sinar matahari menandakan malam. Mengapa tidak terkena sinar matahari? Karena bumi kan berputar terus. Ketika berputar terus maka ada wilayah yang terkena sinar matahari dan ada wilayah yang tidak terkena sinar matahari. Nah, anak-anak, selain itu juga terjadinya daerah waktu, maka bumi memiliki daerah waktu. Nah, bagaimana daerah waktunya Pak Pi? Daerah waktu itu di bumi ada bermacam-macam bagian. Nah, ternyata masing-masing bagian itu, daerah waktu itu besarnya adalah 15 derajat. Anak-anak, 15 derajat itu dari mana? 15 derajat itu dari 360 dibagi 24 jam, ini adalah 15. Ya. Jadi masing-masing daerah yang berselisih 15 derajat. 15 derajat diukur dari mana Pak Pi? Dari bujur. Jadi kalau tadinya garis lintang, yang ini adalah garis bujur. Ini ada garis bujur. Garis bujur itu membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu barat dan timur. Nah, masing-masing daerah bujur yang selisihnya 15 derajat akan terjadi perbedaan waktu 1 jam. Nah, berikutnya adalah gerak semu harian matahari. Itu menandakan seolah-olah matahari itu yang berjalan. Nah, matahari yang berjalan. Padahal yang berjalan bukan matahari, tetapi rotasi bumi. Nah, karena rotasi bumi berasal dari barat ke timur, maka seolah-olah matahari berjalan dari timur ke barat. Nah, kalau anak-anak ingin membuktikan, kalau pada saat anak-anak naik bis yang kencang sekali, anak-anak menuju ke barat, maka seolah-olah tumbuhan berjalan ke arah timur. Matahari seolah-olah berjalan dari timur ke barat karena rotasi bumi dari barat ke timur. Nah, anak-anak, berikutnya adalah dengan adanya rotasi bumi, maka ada perbedaan dan perubahan arah angin. Perubahan arah angin termasuk kecepatannya. Nah, sahabat Pak Pi, mengapa bisa demikian Pak Pi? Anak-anak kan paham hukum Bois-Ballot, yaitu angin itu bertiup dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah, dari yang dingin ke yang panas. Maka ketika ada daerah yang terkena sinar matahari, misalkan sini terkena sinar matahari, maka angin akan menuju ke daerah yang panas ini dari daerah yang bertekanan rendah. Paham ya anak-anak? Nah, karena ada rotasi, maka arah angin akan berbeda terus, berubah-ubah. Kenapa? Letak daerah yang panas itu kan berubah-ubah. Jadi angin juga akan berubah, termasuk kecepatannya. Ya. Nah, anak-anak, berikutnya adalah adanya pergerakan arus air laut. Nah, mengapa air laut bisa bergerak?
air laut bergerak itu karena angin. Ya, karena ada perubahan angin, sedangkan angin itu disebabkan oleh perbedaan tekanan udara. Nah, perbedaan tekanan udara itu karena ada sinar matahari yang jatuh ke bumi dan letaknya akan berbeda-beda karena bumi berrotasi. Nah, karena panas bumi di daerah tertentu akan berubah-ubah, maka arah angin juga akan berubah-ubah yang akan mempengaruhi arus laut. Jadi ceritanya begitu. Nah, anak-anak, pengaruh dari rotasi bumi ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Andai kata bumi tidak berotasi, maka bumi akan terbakar dan tidak ada kehidupan. Nah, anak-anak, andai kata pun bumi itu diperlambat rotasinya, maka juga tidak ada kehidupan. Tetapi meskipun rotasi bumi mengalami pelambatan, yang pelambatannya itu hanya kecil sekali, maka itu tidak terpengaruh dengan kehidupan. Nah, seperti yang Pak Pi sampaikan tadi, bahwa rotasi bumi itu mengalami pelambatannya. Pelambatannya berapa Pak Pi? Pelambatannya adalah 1,78 milidetik waktu satu abad. Andai kata Tuhan itu ingin membuat bumi itu kiamat mudah, rotasi bumi direm, sudah kiamat. Atau bumi tidak berotasi sama sekali, itu juga akan kiamat. Jadi kita tetap bersyukur bahwa kita berada di bumi dengan banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari Pak Pi mengenai rotasi bumi, dan ikuti terus di video-video Pak Pi berikutnya karena video Pak Pi logis dan mencerdaskan. Demikian.